Kita menerima Roh Kudus di zaman di sini nggak sama dengan 2000 tahun yang lalu, tapi yang sama adalah menerima firman. Firman di zamannya. Karena Yesus tampil, anak domba tampil di zaman ini, bukan untuk disalibkan secara fisik jasmani. Amin. Tetapi dia tampil di sini adalah untuk membuka meterai. Membuka gulungan kitab yang termeterai. Oh, terpujilah nama Tuhan. Itulah sebabnya Anda melihat di sini. Yohanes memandang ke sorga dan berusaha mencari singa, seperti yang dikatakan oleh salah seorang tua-tua. Tapi yang dia lihat adalah seekor anak domba yang telah tersembelih. Bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi sekarang anak domba sudah tampil dari kursi kepengantaraan. Lihat, di kepalanya ada 7 tanduk. Oke? Dan di setiap tanduk ada mata. Dan 7 tanduk ini, dan mata yang ada di setiap tanduk adalah berbicara utusan di setiap zaman gereja. Dan sekarang anak domba yang bertanduk 7 dengan 7 mata di tanduk-tanduk tersebut melangkah keluar dari kursi. Artinya adalah kepengantaran terhadap 7 zaman gereja sudah selesai. Amin. Haleluya. Hari-hari kepengantaraan dia terhadap 7 zaman gereja sudah selesai. Oh, terpuji nama Tuhan. Ada amin? Nah, Anda melihat sekarang 7 utusan bersama dengan kelompok orang-orang kudus masing-masing dari setiap zaman sudah berada di dimensi yang ke-6. Mereka sedang menantikan di sana. Ada amin? Zaman gereja yang ke-7 sudah menampilkan utusannya. Amin. Yang bernama William Marion Branham. Wahyu 10 ayat 7. Terpuji nama Tuhan. Dan kita lihat di Wahyu 10. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangnya ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Lihat di Wahyu 5, kitab tertutup. Di Wahyu 10 ayat 2, dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Terbuka, berarti meterai-meterainya sudah dilepas. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Di mana dia berada sekarang? Di bumi. Lihat anak domba, 7 tanduk. Dan keluar. Paham? Hari-hari kepengantaraannya sudah selesai. Darah yang mengantarai itu sudah tidak lagi dipercik ke 7 zaman gereja. Paham? Dari mana Anda tahu dia ada darah? Anak domba seperti yang telah tersembelih. Berarti kalau disembelih domba, ya keluarlah darahnya. Nggak perlu dijelaskan. Lihat berdarah pun Anda udah tahu. Namanya tersembelih, ya pasti keluar darah. Jadi darahnya itu mengantarai itu zaman gereja. Dan sekarang anak domba ini keluar dengan 7 tanduknya. Dan kapan dia keluar? Haleluya. Kapan dia harus keluar? Di Wahyu 10 Anda melihat sebuah gambaran yang lain tapi oknum yang sama. Maka aku melihat malaikat yang kuat turun dari sorga. Di Wahyu 5 tidak ada kata turun dari sorga. Yang ada hanya keluar dari tahta kepengantaraan. Itulah permulaan penyingkapan. Misteri kitab penebusan. Dan di dalam kitab itu tertulis nama-nama mereka yang diantarai oleh darah anak domba. Haleluya. Amin. Itulah permulaan. Sahab. Dan sekarang di Wahyu 10 terlihat malaikat yang gagah perkasa turun dari sorga. Ada amin? Turun dari sorga. Jadi sekarang dia yang turun dari sorga, Lori, kapan dia turun? Lihat di sini. Ayat 7. But in the days, tetapi pada hari-hari suara dari malaikat yang ke-7. Ketika ia mulai memperdengarkan suaranya,
misteri Allah terselesaikan. Should be finished. Misteri Allah terselesaikan dengan berkumandangnya suara malaikat yang ketujuh. Sebagaimana yang sudah dia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Para nabi lah yang menulis perjanjian lama. Dan masih menjadi misteri. Sampai-sampai seorang utusan Tuhan yang bernama Martin Luther mau menggagalkan kitab Esther supaya tidak ada di bagian hukum Taurat perjanjian lama. Buang aja itu. Nama Tuhan Jehovah pun gak ada di situ. Itu kitab Esther hanyalah kisah Yahudi. Buang aja. Anda bayangkan, kenapa kok seorang utusan Tuhan yaitu Martin Luther, utusan zaman gereja Sardes bisa ngomong kayak gitu? Karena anak domba masih mengantarai. Sehingga perkataan Luther pun tidak dianggap dosa bagi dia. Haleluya. Walaupun John Wesley Pentakosta masih menyembah Tuhan dengan versi Trinitas dan Tritunggal, anak domba mengantarai. Mereka hanya belum tahu. Lihat. Mereka nyembah aku kan? Mereka belum tahu. Aku masih harus mengantarai mereka. Diam kau setan. Nyah. Mundurlah dia. Cari-carilah kesalahan yang lain. Dan seterusnya. Tapi kesalahan-kesalahan itu tidak pernah diperhitungkan oleh Tuhan. Karena Tuhan sedang mengantarai. Dan sebuah proses pengantaraan bukanlah proses dalam tempo yang singkat. Karena ada nama-nama yang harus dimunculkan di bumi di sepanjang durasi 2000 tahun. Dan tidak bisa nama-nama itu langsung muncul semua di bumi. Boom! Nanti kalau dimunculkan seperti itu, maka kelahiran Anda dan saya, bulannya sama, tanggalnya sama, tahunnya sama. Hanya mama yang berbeda, gitu. Renungkan semua itu. Karena usia manusia, menurut kitab Kejadian, usia manusia sudah semakin memendek. Masih ingat khotbah itu? Dari usia 900, turun 800, turun 700, turun 500, turun 600, turun 400, 200, 100, tinggal 70 tahun. 80 kalau kuat. Jadi mana bisa semua nama-nama dimunculkan di bumi kalau jatah usianya saja di bumi hanya 80 tahun. Maka berapa abad dibutuhkan untuk menampilkan nama-nama yang di dalam kitab tadi supaya termanifestasi di bumi? Sebab semua nama-nama ini ada di dalam pikiran Allah. Atribut-atribut, gen-gen di balik pikiran Tuhan. Dan semua yang ada di sini harus dimanifestasikan di bumi dari atribut langsung menjadi daging terlahir dari rahim perempuan melewatkan bypass teofani. Glory. Itu harus mengantarai. Tuhan panjang sabar. Dan di masa kepengantaran itu firman terus naik, firman bertumbuh. Gereja terus dibangun dari kaki naik. Hal yang sama dengan kejahatan dan dosa. Amin. Dosa kejahatan pun semakin naik, bertimbun. Maka tiba waktunya, haleluya. Tuhan sudah muak dengan segala dosa. Aku hendak membakar dunia ini. Seperti dulunya kepada Sodom dan Gomora. Makanya Tuhan Yesus bernubuat, seperti zamannya Lot, Sodom, seperti zamannya Nuh, demikian anak manusia dinyatakan. Maka sekarang anak domba harus tampil. Dari kepengantaraan, maka dia harus turun ke bumi menjadi anak manusia, tetap dengan nama-nama itu di dalam dirinya. Karena dia harus memegang gulungan kitab tersebut, haleluya, dari anak domba menjadi pelayanan anak manusia.